Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alma. Di sini saya sebagai moderator akan eh, mempresentasikan manajemen kualitas jasa terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan pada PT Rizky Teknologi Maju RTM Bekasi. Sebelum kita memulai atau memasuki presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Fauzan Haidar Pratama, yang kedua ada Raski Alfarizi, dan yang ketiga ada Ardianisa Feby Kamila, dan keempat ada Kristania Virginia Batubara, dan kelima ada Rasya Rizky Saputra, dan yang terakhir ada Arfan Jari Setio. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh Raski. Manajemen kualitas jasa merupakan keseluruhan aktivitas manajerial yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengukuran, serta perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan dengan tujuan agar jasa yang diberikan sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Fokus utama dari manajemen kualitas jasa terletak pada upaya organisasi dalam mengelola proses layanan secara sistematis sehingga mampu menghasilkan pengalaman layanan yang bernilai dan memuaskan bagi pelanggan. Dalam konteks jasa, kualitas tidak dapat dinilai hanya berdasarkan standar teknis internal organisasi, melainkan harus diukur dari sudut pandang pelanggan sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, manajemen kualitas jasa menekankan pentingnya pemahaman terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan sebagai dasar dalam merancang dan mengevaluasi kinerja layanan. Menurut kualitas jasa ditentukan oleh perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja layanan yang dirasakan. Kualitas jasa dipandang sebagai hasil evaluasi subjektif pelanggan terhadap layanan yang mereka terima setelah membandingkannya dengan standar harapan yang telah dibentuk sebelumnya. Konsep ini dikenal sebagai pendekatan expectancy disconfirmation, yang menjadi dasar teoritis utama dalam pengukuran kualitas jasa. Berdasarkan pendekatan tersebut, tingkat kepuasan pelanggan dapat dijelaskan melalui tiga kondisi utama. Yang pertama, apabila kinerja layanan yang dirasakan pelanggan lebih tinggi dibandingkan harapan mereka, maka pelanggan akan mengalami tingkat kepuasan yang sangat tinggi atau sangat puas. Kedua, apabila kinerja layanan yang diterima pelanggan berada pada tingkat yang sama dengan harapan mereka, maka pelanggan akan merasa puas karena layanan yang dianggap telah memenuhi ekspektasi. Yang ketiga, sebaliknya, apabila kinerja layanan yang dirasakan lebih rendah daripada harapan pelanggan, maka pelanggan akan merasa tidak puas karena terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan realitas layanan. Konsep perbandingan antara harapan dan kinerja layanan ini menegaskan bahwa manajemen kualitas jasa tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola persepsi pelanggan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen kualitas jasa sangat bergantung pada sejauh mana organisasi mampu memahami harapan pelanggan, menyampaikan janji layanan yang realistis, serta secara konsisten memberikan kinerja layanan yang sesuai atau melampaui harapan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik jasa akan dipaparkan oleh Ardianisa. Selanjutnya karakteristik jasa. Karakteristik merupakan ciri khas atau sifat yang membedakan satu hal dengan hal lainnya. Sedangkan jasa merupakan suatu aktivitas yang memberikan manfaat dan kepuasan tanpa adanya kepemilikan fisik. Kar- Karakteristik jasa merupakan ciri khas atau sifat jasa yang membedakan jasa dengan hal lainnya seperti barang dan sebagainya. Menurut literatur dari Ciptono dan juga Chandra pada tahun 2005, karakteristik jasa dibagi menjadi 4 yang dikenal dengan paradigma IHIP, yaitu intangibility, heterogeneity, inseparability, dan juga perishability. Nah, yang pertama yaitu intangibility atau tidak berwujud, yaitu jasa tidak bisa dilihat atau disentuh sebelum digunakan, dan produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Menurut Ciptono dan Chandra pada tahun 2005, jasa itu berbeda dengan barang, di mana barang itu merupakan suatu objek atau benda yang dapat disentuh, sedangkan jasa merupakan tindakan, aktivitas, ataupun usaha yang bersifat intangibility atau yang tidak bisa dilihat, didengar, ataupun diraba sebelum dibeli dan juga dikonsumsi. Bagi para pelanggan, ketidakpastian dalam pembelian jasa ini sangatlah relatif tinggi, di mana tidak terbatasnya pencarian kualitas yang
dan juga karakteristik fisik yang dapat dievaluasi pada sebelum melakukan pembelian jasa. Yang kedua ada variability atau berubah-ubah. Itu kualitas jasa bisa berbeda tergantung siapa, kapan, dan bagaimana diberikan, dan jasa tidak bisa disimpan untuk digunakan nanti. Yaitu jasa memiliki banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa diberikan atau diproduksi. Variasi jasa ini timbul karena konsumen biasanya tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten dalam hal sikap dan perilakunya. Menurut penelitian Bovie, Houston, dan Tull pada tahun 2005, terdapat tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa, yaitu yang pertama, kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa. Yang kedua, moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan. Dan yang ketiga yaitu beban kerja dari perusahaan. Yang ketiga ada inseparability atau tidak terpisahkan, yaitu jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, proses penyediaan jasa dan pelanggan terjadi pada waktu dan tempat yang sama, pelanggan sering terlibat langsung dalam proses penyampaian jasa, yaitu barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Berbeda dengan jasa yang pada umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Nah, tantangannya bagi organisasi penyediaan jasa ini yaitu mencari cara yang efektif untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya langka tersebut untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu perishability, yaitu tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali, ataupun dikembalikan. Jasa tidak terpakai akan hilang begitu saja, dan kapasitas jasa yang tidak dimanfaatkan sama dengan kerugian pada organisasi. Yaitu jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang, untuk dijual kembali, ataupun untuk dikembalikan. Karakter jasa yang seperti ini yang membuat penyediaan jasa tidak terpakai pada suatu waktu akan berlalu atau hilang begitu saja. Hal inilah yang sangat sulit untuk pemasaran jasa oleh organisasi penyediaan jasa. Penyedi, pe- Pemasaran barang itu lebih mudah karena permintaan konsumen terhadap barang itu relatif eh, ma- masuk akal dibandingkan jasa, karena sebagian jasa itu sangatlah fluktuatif dan juga dipengaruhi oleh faktor yang musiman. Selanjutnya ada tujuan manajemen kualitas jasa. Manajemen kualitas jasa bertujuan untuk mengelola dan meningkatkan mutu layanan secara sistematis agar organisasi mampu memberikan nilai yang optimal kepada pelanggan. Dalam organisasi jasa, kualitas layanan menjadi faktor kunci karena jasa bersifat tidak berwujud dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman serta persepsi pelanggan selama proses pelayanan berlangsung. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas jasa diarahkan bahwa proses pelayanan berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Salah satu tujuan utama manajemen kualitas jasa adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan muncul ketika layanan yang diterima dinilai sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Kualitas layanan memiliki peran signifikan dalam membentuk kepuasan pelanggan, yang kemudian menjadi dasar bagi hubungan jangka panjang antara pelanggan dan organisasi. Dengan demikian, manajemen kualitas jasa berfokus pada perbaikan proses pelayanan agar pengalaman pelanggan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Selain meningkatkan kepuasan, manajemen kualitas jasa juga bertujuan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa puas terhadap kualitas layanan cenderung melakukan penggunaan ulang jasa dan menunjukkan kesetiaan terhadap penyedia layanan. Loyalitas pelanggan tidak muncul secara langsung, melainkan dibangun melalui kepuasan dan dihasilkan dari kualitas layanan yang baik. Loyalitas ini memberikan manfaat strategis bagi organisasi seperti stabilitas pendapatan dan pengurangan biaya promosi. Tujuan berikutnya adalah mengurangi kesalahan layanan dan keluhan pelanggan. Melalui manajemen kualitas jasa, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses pelayanan dan melakukan tindakan korektif secara sistematis. Pengelolaan kualitas yang baik memungkinkan organisasi
meminimalkan kesalahan operasional, meningkatkan konsistensi layanan, serta menangani keluhan pelanggan secara lebih efektif dan profesional. Manajemen kualitas jasa juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing organisasi jasa. Dalam persaingan industri jasa yang semakin ketat, kualitas layanan menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama. Organisasi yang mampu memberikan layanan berkualitas tinggi dan konsisten akan lebih mudah mempertahankan pelanggan serta membedakan diri dari pesaing. Kualitas layanan yang unggul tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas, tapi juga memperkuat posisi organisasi di pasar. Selain itu, tujuan manajemen kualitas jasa adalah menjaga citra dan reputasi perusahaan. Kualitas layanan yang baik akan membentuk persepsi positif pelanggan terhadap organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola kualitas jasa dapat berdampak langsung pada penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen kualitas jasa berperan penting dalam membangun dan mempertahankan citra organisasi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, tujuan manajemen kualitas jasa mencakup upaya peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan, pengurangan kesalahan layanan, peningkatan daya saing, serta pemeliharaan citra dan reputasi organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada dimensi kualitas jasa. Yang pertama ada teknologi atau bukti fisik, penampilan fasilitas, peralatan, karyawan, sarana pendukung. Contohnya, contohnya ruang tunggu bersih dan berseragam rapi. Eh, Dan tampilan fisik perusahaan yang dapat dilihat secara langsung oleh pihak luar dapat berpengaruh terhadap minat untuk mendatangi perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada reliability atau keandalan. Kemampuan memberikan layanan sesuai janji dan akurat. Contoh layanan tepat waktu, hasil sesuai kesepakatan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas berkaitan dengan core bisnis perusahaan. Yang ketiga ada responsiveness atau daya tanggap. Kesediaan membantu pelanggan dengan cepat. Contoh cepat menanggapi keluhan. Keinginan untuk perusahaan melalui para pegawainya untuk membantu merespon dan memberikan pelayanan yang cepat pada konsumen. Yang keempat, ada assurance atau jaminan. Pengetahuan, sopan santun, kemampuan karyawan menunjukkan kepercayaan. Contohnya, pegawai kompeten dan ramah, yaitu jaminan perusahaan yang diberikan perusahaan pada konsumen untuk menumbuhkan rasa percaya konsumen pada perusahaan. Bentuknya berupa jaminan pengetahuan, kesopanan, kejujuran, dan keamanan. Selanjutnya ada empati atau empati. Perhatian dan pelayanan secara personal kepada pelanggan. Contoh, memahami kebutuhan khusus pelanggan, yaitu perusahaan melalui pegawainya menunjukkan rasa empati kepada konsumen dengan memberikan perhatian yang tulus dan memahami konsumennya. Selanjutnya ada kualitas dasar rendah. Kualitas jasa rendah biasanya terjadi karena kesenjangan atau gap. Model kesenjangan atau biasa disebut gap model servuktual merupakan konseptual yang dikembangkan dan untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas jasa melalui identifikasi kesenjangan antara harapan pelanggan dan kinerja layanan yang dirasakan. Model ini menekankan bahwa kualitas jasa tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir layanan, tetapi juga oleh proses penyampaian jasa, sistem manajemen, serta komunikasi antara penyedia jasa dan pelanggan. Ada 5 jenis gap di sini. Yang pertama, gap 1 merupakan manajemen. Gap 1 merupakan kesenjangan yang terjadi ketika manajemen penyedia tidak memiliki pemahaman yang memadai dan akurat mengenai kebutuhan, harapan, serta spesifikasi layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan antara persepsi manajemen terhadap keinginan pelanggan dengan kebutuhan pelanggan yang sesungguhnya. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya komunikasi dengan pelanggan, minimnya riset kebutuhan pengguna jasa, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi internal tanpa dukungan data yang memadai. Lalu yang kedua,
Standar layanan tidak sesuai harapan pelanggan. Gap 2 terjadi ketika manajemen telah memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, namun gagal menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam standar kualitas, prosedur operasional, serta spesifikasi teknis yang jelas, terukur, dan konsisten. Kesenjangan ini menunjukkan kelemahan dalam tahap perencanaan dan perumusan standar layanan, sehingga organisasi tidak memiliki pedoman yang kuat dalam menjamin mutu jasa yang diberikan. Selanjutnya ada gap 3, merupakan kesenjangan antar standar antara standar layanan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh personel di lapangan. Kesenjangan ini muncul ketika sumber daya manusia, fasilitas, atau sistem pendukung dan tidak mampu menjalankan standar yang telah dirumuskan secara konsisten. Faktor-faktor seperti keterbatasan kompetensi, teknis, kurangnya pelatihan, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan peralatan sering menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan ini. Kemudian ada gap 4. Terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara informasi, janji layanan, atau klaim yang disampaikan kepada pelanggan dengan kemampuan aktual organisasi dalam memberikan layanan. Kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh komunikasi yang tidak terintegrasi antara bagian pemasaran, manajemen, dan operasional, sehingga informasi yang disampaikan kepada pelanggan tidak mencerminkan kondisi teknis dan operasional yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada gap 5, merupakan kesenjangan antara harapan pelanggan terhadap kualitas layanan dengan persepsi pelanggan terhadap layanan yang benar-benar diterima. Kesenjangan ini mencerminkan penilaian akhir pelanggan terhadap kualitas jasa dan merupakan hasil akumulasi dari seluruh kesenjangan sebelumnya, yaitu gap 1 hingga gap 4. Oleh karena itu, gap 5 sering digunakan sebagai indikator utama dalam menilai tingkat kepuasan dan kualitas jasa secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengukuran kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa dilakukan dengan kuesioner Servaqua, yaitu Servaqua merupakan model yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dengan membandingkan harapan pelanggan dengan kenyataan atau kinerja yang mereka terima. Model ini mengandalkan 5 dimensi utama yang tadi, ada tangibles, reliability, responsiveness, dan assurance. Dan yang terakhir ada empati. Yang kedua, ada survei kepuasan pelanggan, yaitu alat yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback langsung dari pelanggan mengenai pengalaman mereka terhadap produk atau layanan. Tujuan dari survei kepuasan pelanggan yaitu mengidentifikasi masalah, memahami kebutuhan pelanggan, dan menjadi dasar perbaikan proses bisnis. Dan contohnya survei yang dikirimkan ke mereka setelah melakukan transaksi atau panggilan layanan pelanggan. Dan yang ketiga ada analisis keluhan pelanggan. Proses pengumpulan atau pengelompokan dan mengevaluasi keluhan atau masukan negatif yang masuk dari pelanggan. Fungsi dari analisis keluhan pelanggan ini yaitu keluhan dianggap sebagai peluang gratis untuk memperbaiki kegagalan layanan sebelum pelanggan beralih ke kompetitor lainnya. Analisis ini membantu perusahaan menemukan akar masalah yang sering terjadi secara berulang. Yang keempat, ada mystery shopper, yaitu seseorang yang disewa oleh perusahaan untuk menyamar sebagai pelanggan biasa, guna mengevaluasi kualitas layanan secara objektif. Cara kerja mystery shopper ini yaitu mereka datang ke toko atau menggunakan layanan secara anonim, lalu memberikan laporan mendetail berdasarkan kriteria tertentu seperti keramahan staf, kebersihan tempat, atau kecepatan transaksi. Yang kelima, ada indeks kepuasan pelanggan, yaitu IKP. IKP juga dikenal sebagai Customer Satisfaction Index atau CSI, yaitu angka statistik yang mempresentasikan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan.
Cara menghitungnya yaitu menggabungkan skor dari berbagai atribut atau kualitas harga layanan dan kemudian dirata-ratakan. Biasanya dalam skala 1 sampai 5. Dan fungsinya itu sebagai tolak ukur atau benchmark untuk membandingkan performa perusahaan dari tahun ke tahun atau dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya ada strategi peningkatan kualitas jasa. Baik, selanjutnya strategi peningkatan kualitas jasa. Berdasarkan riset yang telah saya lakukan, didapatkan 5 strategi yang bisa diterapkan pada peningkatan kualitas jasa. Yang pertama ada pelatihan karyawan layanan, yang kedua ada standarisasi prosedur pelayanan, yang ketiga ada penggunaan teknologi layanan, yang keempat ada peningkatan komunikasi dengan pelanggan, dan yang terakhir ada penerapan total quality management. Izinkan saya menjelaskan satu persatu. Poin yang pertama, pelatihan karyawan layanan. Dalam konteks peningkatan kualitas jasa, sebuah penelitian nasional mengidentifikasi beberapa strategi penting yang dapat diterapkan oleh organisasi jasa untuk meningkatkan kinerja layanan secara keseluruhan. Strategi utama yang berpengaruh terhadap kompetensi SDM, penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara signifikan mempengaruhi kualitas layanan, sehingga organisasi jasa perlu memberikan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan agar karyawan memiliki keterampilan teknis dan interpersonal yang memadai dalam melayani pelanggan. Selanjutnya, standarisasi prosedur pelayanan. Diidentifikasi sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas, prosedur yang jelas dan mudah diikuti tidak hanya membantu karyawan dalam menjalankan tugas dengan konsisten, tetapi juga memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman layanan yang seragam dan andal setiap kali berinteraksi dengan jasa yang disediakan. Hal ini menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas operasional organisasi secara konsisten. Kemudian, penggunaan teknologi layanan atau digital service sebagai salah satu determinan kualitas pelayanan. Ketersediaan teknologi yang memadai meningkatkan efisiensi proses layanan dan mempermudah pelanggan dalam mengakses jasa. Penerapan teknologi ini juga mendukung pengukuran dan pengendalian kinerja layanan secara real time, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, strategi lain yang berkaitan erat adalah peningkatan komunikasi dengan pelanggan. Meskipun tidak dibahas secara rinci dalam judul penelitian, konsep komunikasi tercakup dalam kebutuhan untuk menyediakan layanan yang responsif dan jelas serta proses prosedural yang mudah dipahami pelanggan. Komunikasi pelayanan yang efektif memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan diakomodasi dengan tepat, sehingga meningkatkan persepsi kualitas layanan dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dan yang terakhir, penerapan Total Quality Management atau TQM, yaitu pendekatan peningkatan kualitas jasa tidak berfokus pada satu aspek saja, tetapi merupakan integrasi dari pengembangan SDM, standarisasi layanan, penggunaan teknologi, serta interaksi yang berkelanjutan dengan pelanggan. Strategi-strategi ini harus dilaksanakan secara holistik dan berkesinambungan untuk menghasilkan perbaikan kualitas jasa yang nyata dan terukur. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada Total Quality Management atau TQM dalam jasa. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Manajemen atau TQM dalam bidang jasa merupakan pendekatan manajemen yang menekan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk mencapai kepuasan pelanggan. TQM menempatkan kualitas sebagai strategi utama untuk mencapai kepuasan pelanggan dan keunggulan bersaing. Kualitas jasa sangat bergantung pada persepsi pelanggan. Oleh karena itu, penerapan TQM dalam jasa menuntut perhatian besar pada proses pelayanan, interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan, serta konsistensi kinerja sumber daya manusia. Konsep TQM berkembang dari pemikiran
para ahli kualitas seperti W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, dan Armand V. Frankenbaum. Deming menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui pendekatan sistem dan pengendalian variasi proses yang dikenal luas melalui siklus Plan Do Check Act atau PDCA. Juran memperkenalkan konsep Quality Trilogy yang terdiri dari perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan peningkatan kualitas. Sementara itu, Crosby menekankan Process Zero Defects yang menegaskan bahwa kualitas harus dicapai sejak awal proses, bukan diperbaiki di akhir. Frankenbaum memperluas pandangan kualitas sebagai tanggung jawab seluruh fungsi perusahaan, bukan hanya bagian produksi atau inspeksi mutu. Prinsip-prinsip utama dalam TKM mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasi dalam aktivitas perusahaan. Prinsip yang paling fundamental adalah fokus pada pelanggan atau customer focus, baik pelanggan eksternal maupun internal. Kualitas ditentukan oleh persepsi pelanggan, sehingga perusahaan harus memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan secara mendalam. Selain itu, TKM menekankan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, karena karyawan merupakan pihak yang paling memahami proses kerja sehari-hari. Melalui pelatihan, kerja tim, dan komunikasi terbuka, karyawan didorong untuk berperan aktif dalam upaya perbaikan mutu. Prinsip penting lainnya adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Perusahaan yang menerapkan TKM harus selalu mencari cara untuk meningkatkan proses. Meskipun kinerja saat ini sudah dianggap baik, perbaikan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data dan fakta, bukan berdasarkan intuisi semata. Oleh karena itu, pengambilan keputusan berbasis data menjadi karakteristik utama TKM, di mana alat-alat statistik dan analisis proses digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan peluang perbaikan. Tujuan utama penerapan TKM adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing antar perusahaan. Penerapan TKM yang konsisten memiliki hubungan positif dengan peningkatan kinerja perusahaan, baik dari sisi kualitas produk, produktivitas, maupun kepuasan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa TKM tidak hanya berdampak pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam implementasinya, TKM memerlukan perubahan menyeluruh dalam perusahaan yang dikelola. Beberapa aspek penting yang umumnya menjadi fokus implementasi TKM meliputi komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak, pelatihan dan pengembangan karyawan, kerja tim lintas fungsi, pengukuran evaluasi kinerja mutu secara berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada penerapan manajemen kualitas desa akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada penerapan manajemen kualitas, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil penerapan manajemen kualitas jasa serta pengaruhnya terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan dan perusahaan yang kami teliti. Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis, dapat dilihat bahwa seluruh variabel kualitas jasa yang diuji memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan nilai statistik yang lebih besar dari 1,65 serta nilai value yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga seluruh hipotesis yang diajukan dinyatakan dapat diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen kualitas jasa berdasarkan kelima dimensi kualitas jasa. Yang pertama pada dimensi reliability atau keandalan. Dimensi keandalan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan janji yang telah disampaikan kepada pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menandakan bahwa pelanggan sangat memperhatikan apakah layanan yang mereka terima sesuai dengan standar yang dijanjikan, baik dari segi waktu, kualitas, maupun hasil akhir. Dalam konteks perusahaan yang kami teliti, keandalan
dapat tercermin dari ketepatan waktu, pelayanan, konsistensi kualitas jasa, serta minimnya kesalahan dalam proses pelayanan. Semakin tinggi tingkat keandalan perusahaan, maka semakin besar pula tingkat kepuasan pelanggan yang dirasakan. Kemudian, dalam dimensi yang kedua yaitu tangibles atau bukti fisik. Bukti fisik merupakan dimensi kualitas jasa yang berkaitan dengan aspek yang dapat dilihat secara langsung oleh pelanggan, seperti kondisi fasilitas, peralatan kerja, teknologi yang digunakan, serta penampilan karyawan itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jasa bersifat tidak berwujud, pelanggan tetap menilai kualitas layanan dari indikator fisik yang mereka lihat dan rasakan. Fasilitas yang bersih dan tertata, peralatan yang modern dan layak pakai, serta penampilan karyawan yang rapi dan profesional mampu menciptakan kesan positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya, pada dimensi responsiveness atau daya tanggap. Dimensi daya tanggap mengacu pada kesediaan dan kemampuan karyawan dalam membantu pelanggan serta memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Berdasarkan hasil analisis, daya tanggap terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menegaskan bahwa pelanggan sangat menghargai kecepatan perusahaan dalam merespon permintaan, pertanyaan, maupun keluhan. Pelayan yang lambat atau kurang tanggap dapat menimbulkan ketidakpuasan, sedangkan respon yang cepat dan solutif akan meningkatkan kepercayaan dan persepsi positif pelanggan terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian poin yang keempat, yaitu jaminan atau assurance. Dimensi jaminan berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi, serta sikap karyawan dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan merupakan salah satu dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan membutuhkan keyakinan bahwa layanan yang mereka terima ditangani oleh tenaga yang berkompeten dan juga profesional. Sikap sopan, kemampuan komunikasi yang baik, serta penguasaan terhadap prosedur kerja akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan, sehingga pelanggan merasa yakin terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, kemudian poin nomor 5, dimensi empati. Dimensi empati mencerminkan perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap setiap pelanggan secara individual. Hasil penelitian membuktikan bahwa empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yang berarti pelanggan merasa lebih dihargai ketika perusahaan mampu memahami kebutuhan dan harapan mereka secara personal. Pemberian perhatian khusus, kemudahan dalam berkomunikasi, serta bersikap ramah dan peduli dari karyawan juga dapat menciptakan hubungan emosional yang positif antara perusahaan dan juga pelanggannya. Berdasarkan kelima dimensi yang saya jelaskan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa kualitas jasa tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan ada beberapa faktor yang bisa contohnya yaitu dari kombinasi keandalan, bukti fisik, daya tanggap, jaminan, dan empati. Penerapan kelima dimensi kualitas jasa secara konsisten dan berkelanjutan akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya loyalitas pelanggan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Sekian penjelasan mengenai penerapan manajemen kualitas jasa. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Akan dipaparkan oleh orang saya. Baik, kesimpulan yang bisa ditarik dari pemaparan materi yang telah dijelaskan dari poin 1 sampai 9 tadi, bahwa manajemen kualitas jasa merupakan upaya sistematis organisasi dalam merencanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan dengan tujuan utama memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.
Kualitas jasa dinilai berdasarkan persepsi pelanggan melalui perbandingan antara harapan dan kinerja layanan yang diterima. Sehingga kepuasan pelanggan menjadi indikator utama keberhasilan layanan. Karakteristik jasa yang bersifat intangible, heterogen, inseparable, dan perishable menuntut pelanggan kualitas yang berfokus pada konsistensi proses, kompetensi SDM, serta standar pelayanan yang jelas. Untuk mengukur dan memperbaiki kualitas layanan, model ServQual dan gap model analisis kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan melalui 5 dimensi kualitas jasa. Strategi peningkatan kualitas jasa meliputi pelatihan karyawan, standarisasi prosedur, pemanfaatan teknologi, peningkatan komunikasi dengan pelanggan, serta penerapan Total Quality Management atau TQM. Dalam industri metalurgi sendiri, penerapan manajemen jasa yang baik mampu meningkatkan keandalan layanan teknis, kepuasan pelanggan, serta daya saing dan reputasi perusahaan secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup presentasi hari ini. Semoga paparan ini memberikan perspektif baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.